Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan apa saja yang telah kami lakukan pada praktikum sosiologi perikanan dan kelautan. Kelompok kami sendiri terdiri dari Anggresta Prasti Alendira, Erika Widyastuti, Devana Wardani Putri, Dwi Wahyu Prasetyo, dan Miranda Jasmine. Pada praktikum pertama, kami ditugaskan untuk mencari jurnal dan mengidentifikasi status dan peran. Jurnal yang pertama yaitu Kajian Pemasaran Ikan Lele atau Clarias SP dalam mendukung industri perikanan budidaya studi kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Status yang pertama yaitu pedagang pengepul kabupaten berperan sebagai penjual ikan lele kepada pengepul luar kabupaten. Yang kedua, pembudidaya berperan sebagai pembudidaya dan membesarkan lele. Yang ketiga, pedagang pengecer berperan sebagai penjual di pasar-pasar tradisional dan menjual ke konsumen akhir. Yang keempat, masyarakat di Kabupaten Boyolali dan DIY berperan sebagai pangsa pasar lele terbesar. Yang kelima, masyarakat Bogor dan Cirebon berperan sebagai penjual lele dalam keadaan hidup. Yang keenam, konsumen berperan sebagai orang yang membeli lele dalam bentuk hidup atau olahan. Yang tujuh, pedagang lokal berperan sebagai langganan dalam menjual produk perikanan. Selanjutnya adalah Rights and Conflict in Fisheries Management in the Lower Songkram Waters, North Thailand. Yang pertama, status. Negara Thailand sendiri berperan sebagai produsen perikanan negara dan pembuat kebijakan. Yang kedua, The Berets Perikanan sebagai lembaga lokal properti umum atau wilayah hak milik. Yang ketiga, Komite Desa dari Kecamatan yang berperan sebagai komite untuk mantau penawaran. Selanjutnya adalah masyarakat berperan sebagai pemilik hak milik. Yang kelima, perwira sebagai penegak hukum. Yang keenam, LSRB sebagai sumber daya sosial kritis dan sistem manajemen. Yang ketujuh, Departemen Perikanan sebagai pengawas hukum. Nah, selanjutnya adalah analisis prospektif peran aktor dalam strategi formulasi pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna. Status yang pertama yaitu Kabupaten Natuna sendiri berperan sebagai sektor kelautan dan perikanan. Kedua, pelaku usaha Kabupaten Natuna berperan sebagai pencapaian tujuan keuntungan untuk pendapatan. KUB berperan sebagai wadah usaha nelayan agar dapat berjalan lancar. Yang keempat, Tauke berperan sebagai pedagang ikan, menyediakan perbekalan melaut, menyediakan modal, memberikan bantuan kapal, dan menentukan harga. Yang kelima, Influence sebagai pembantu atau membantu dalam memahami antar faktor untuk mencapai tujuan. Yang keenam, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna berperan sebagai pemberi pengertian dan pandangan. Yang ketujuh, Perindo sebagai sumber memperoleh ikan untuk diproses selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis supply chain dalam aktivitas distribusi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Yang pertama, nelayan berperan sebagai pemasok ikan. Kedua, masyarakat Jakarta, Sukabumi, dan Kota Pelabuhan Ratu sebagai konsumen domestik. Yang ketiga, Cina, Jepang, Korea sebagai konsumen ekspor. 4. Perusahaan eksplolayur sebagai produsen eksportir ke negara lain untuk memenuhi pasokan ikan. Yang kelima, masyarakat Cicurug, Sukabumi, dan Pelabuhan Ratu berperan sebagai konsumen lokal. 6. Pengecer sebagai konsumen lokal yang menerima dari TPI. Yang ketujuh, pengolahan sebagai proses pengolahan produk ikan. TM kedua yaitu membuat visualisasi struktural dari peran status yang telah ditentukan. Visualisasi struktural yang pertama dengan judul jurnal analisis prospektif peran aktor dalam strategi formulasi pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna. Visualisasi struktural yang kedua dengan judul jurnal kajian pemasaran ikan lele dalam mendukung industri perikanan budidaya studi kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Visualisasi struktural yang ketiga dengan judul jurnal analisis supply chain dalam aktivitas distribusi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Visualisasi struktural yang keempat dengan judul jurnal Rights and Conflict in Fisheries Management in the Lower Songkram Watershed, Northeast Thailand. TM ketiga menentukan kriteria analisis dari visualisasi struktural yang telah dibuat. Untuk jurnal yang pertama, kriteria analisisnya yaitu, jika Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tidak ada, maka pelaku usaha tidak dapat mendukung tujuan agar usaha lebih terjamin. 2. Kegagalan nelayan dalam melaut, salah satu faktornya adalah Tauke tidak memfasilitasi nelayan seperti perbekalan melaut dan penyediaan modal. 3. Jika pelaku usaha kekurangan pengetahuan, maka mereka tidak bisa mencapai keuntungan yang diinginkan. 4. Jika sumber daya ikan yang ada di Kabupaten Natuna tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sektor perikanan dan kelautan tidak berkembang dengan semestinya.
Pada jurnal kedua, kriteria analisis yang pertama, pedagang pengumpul kabupaten tidak dapat menjual ikan lele ke pengumpul luar kabupaten jika tidak mendapat stok ikan dari pembudidaya. Jika persediaan ikan lele di pengecer tidak dapat memenuhi permintaan, maka masyarakat Indonesia tidak dapat mengkonsumsi ikan lele. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Erika. Ini merupakan visualisasi dari jurnal analisis supply chain dalam aktivitas distribusi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Berikut kriteria analisis. Yang pertama, pengecer tidak bisa mendistribusikan ikan kepada pengolah produk tradisional jika nelayan tidak pergi melaut. 2. Masyarakat Jakarta, Sukabumi, dan Kota Pelabuhan Ratu tidak dapat mengkonsumsi ikan segar jika nelayan tidak melaut. 3. Perusahaan eksportir layur tidak dapat mengekspor produknya ke negara Cina, Jepang, dan Korea jika nelayan tidak menyediakan hasil tangkapannya. 4. Pengolah produk tradisional tidak dapat mengolah produknya jika tidak mendapat persediaan ikan dari pengecer. Berikut komentarnya. 1. Nelayan harus pergi melaut agar pengecer dapat mendistribusikan ikan ke pengolah. 2. Nelayan harus pergi melaut agar masyarakat Jakarta, Sukabumi, dan Kota Pelabuhan Ratu dapat ikan segar. 3. Nelayan harus menyediakan hasil tangkapannya kepada perusahaan eksportir agar perusahaan eksportir dapat mengekspor produknya. 4. Pengecer harus menyediakan ikan segar agar pengolah dapat mengolah produk. Ini merupakan hasil visualisasi dari jurnal hak dan konflik dalam pengelolaan perikanan di bawah Songkram Sungai Basi, Timur Laut, Thailand. Kriteria analisis 1. Pemerintah Thailand membuat peraturan untuk LRSP dan diawasi oleh Departemen Perikanan. 2. Jika LRSP tidak menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, akan ditindak oleh perwira. 3. Pemerintah Thailand membuat peraturan untuk BEREDS dan diawasi oleh Departemen Perikanan. 4. Pemerintah Thailand membuat kebijakan di BEREDS Perikanan dan diawasi oleh Departemen Perikanan. Komentar 1. Departemen Perikanan mengawasi kegiatan yang dilakukan LRSP agar tidak melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah Thailand. 2. LRSP harus menaati peraturan agar tidak dihukum oleh perwira. 3. BEREDS harus menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah Thailand. 4. BEREDS harus menaati peraturan yang diawasi oleh Departemen Perikanan. TM keempat yaitu membuat judul baru dari 4 jurnal dan membuat pemikiran baru. Judul baru dari analisis perspektif peran aktor dalam strategi formulasi pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna, yaitu sistem pembangunan perikanan. Judul baru dari kajian pemasaran ikan lele dalam mendukung industri perikanan budidaya, yaitu sistem perdagangan perikanan budidaya. Judul baru dari analisis supply chain dalam aktivitas distribusi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, yaitu sistem perdagangan perikanan tangkap. Selanjutnya terdapat hak dan konflik dalam pengelolaan perikanan di bawah Songkram Sungai Basi, Timur Laut, Thailand. Dan judul barunya sistem peraturan pemerintah. Selanjutnya gabungan dari beberapa visualisasi. Didapatkan sistem perdagangan perikanan budidaya dan tangkap yang diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya terdapat kriteria analisis. Lalu terdapat komentar. Lanjut ke TM kelima, yaitu membuat tabel struktur, peran, dan norma dari judul baru. Dari penggabungan beberapa visualisasi, didapatkan hasil tabel struktur, peran, dan norma sebagai berikut. Lalu TM ke-6, membuat visualisasi struktur dan program aksi. Berikut merupakan visualisasi struktural yang mempunyai kriteria. 1. Jika pemerintah tidak dapat menetapkan peraturan tentang penangkapan ikan, maka nelayan akan menangkap seluruh ikan tanpa memperhatikan batasannya. 2. Pembudidaya akan mengalami penurunan omset apabila tidak melakukan tes kelayakan pada ikan sebelum melakukan pengiriman. 3. Jika KUB tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan terjadi kesulitan dalam mengkoordinir hasil tangkapan serta bekal melaut para nelayan. 4. Jika pemerintah dan perusahaan eksportir tidak bisa mendapatkan kriteria yang diminta oleh negara importir tidak mau menerima produk tersebut. Lalu terdapat program aksi. Yang pertama, untuk menghindari penangkapan ikan yang melebihi batas, maka pemerintah membuat peraturan yaitu Permen KB tahun 2016 nomor 56 tentang pelarangan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, pembudidaya harus sering melakukan tes kelayakan pada sebelum melakukan pengiriman. Ketiga, KUB harus menjalankan tugasnya dengan baik agar dapat membantu nelayan dalam melakukan tugasnya dengan baik. Yang keempat, pemerintah dan perusahaan eksportir harus lebih memperhatikan dan menambah hubungan kerjasama dengan pembudidaya agar mempermudah memenuhi
Kriteria yang diminta oleh negara importir. TM ke-7, mencari jurnal yang saling berkaitan. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat 24 April 2020. Jurnal yang didapat, ada 7 jurnal, yaitu pertama, konsep pengelolaan perikanan tangkap cakalang Katsuonus flamis di kawasan Teluk Bone dalam perspektif keberlanjutan. Yang kedua, kajian kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia menuju pembentukan kawasan perlindungan laut. Yang ketiga, strategi pengelolaan perikanan tangkap di kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD Lingga di Kabupaten Lingga, membangun sumber daya perikanan, peluang dan tantangan. Yang kelima, hak dan konflik dalam pengelolaan perikanan di bawah Songkram Sungai Basi, Timur Laut Thailand. Yang keenam, peran aparatur negara dalam penanganan kegiatan perikanan yang tidak sah di perairan Raja Ampat. Yang ketujuh, pengawasan sumber daya perikanan dalam penanganan illegal fishing di perairan Provinsi Maluku Utara. TM ke-8, mencari inti masing-masing jurnal. TM ini dilaksanakan pada hari Jumat 1 Mei 2020. Inti masing-masing jurnal. Jurnal pertama membahas tentang konsep pengelolaan perikanan tangkap yang dihasilkan dari pola pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan Teluk Bone. Jurnal kedua membahas argumentasi untuk menggeser kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dalam rangka pemulihan stok sumber daya dan usaha perikanan tangkap. Jurnal ketiga membahas tentang strategi pengelolaan perikanan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama usaha, optimalisasi produktivitas perikanan, penegakan hukum, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan nilai tambah hasil perikanan. Jurnal keempat membahas tentang tantangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan peluang besar dalam berpartisipasi di pasar dunia. Jurnal kelima membahas konflik antara nelayan dan pemerintah dalam pengelolaan perikanan, manajemen perikanan, dan aturan yang ada di Thailand. Jurnal keenam membahas pengelolaan perikanan di perairan Raja Ampat yang kurang efektif, yang mengakibatkan terjadinya kejahatan illegal fishing yang dari waktu ke waktu tidak terselesaikan karena kurang efektifnya penegakan hukum. Jurnal keenam membahas pengawasan sumber daya perikanan dalam penanganan illegal fishing di perairan Maluku Utara dan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. TM ke-9, hasil mind map. Hasil mind map ini diberi judul konflik terhadap pengelolaan perikanan, manajemen perikanan, dan aturan. Terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama, konsep pengelolaan perikanan tangkap, pembatasan hasil tangkapan dan pembagian kuota. Poin kedua, pengelolaan perikanan yang kurang efektif, penegakan hukum, meningkatkan pengawasan, dan membuat kebijakan. Poin ketiga, strategi pengelolaan perikanan, pengelolaan tangkap keberlanjutan, dan identifikasi lingkungan. Poin keempat, pemulihan stok sumber daya dan usaha perikanan tangkap, pengelolaan yang berkelanjutan, dan perluasan usaha. Poin kelima, tantangan untuk dapat berpartisipasi di pasar dunia, meningkatkan ekspor, meningkatkan konsumsi, meningkatkan bahan pangan. Poin keenam, pengawasan pengelolaan perikanan, penegakan hukum oleh aparat, patroli laut, pengawasan di pelabuhan. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.